kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Sekarang yang pria, nyanyikan lagu ini dengan sukacita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi. Kemana saudara? Ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersukacita ketika ku mendengar, Puji Dia, mari kita puji agungkan nama Tuhan. agungkan Mari bersama-sama kemuliaan-Mu. kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Aku bersukacita di dalam rumah-Mu. Haleluya. Mari umat Tuhan, rasakan sukacita yang daripada Tuhan dan alami kemuliaan Tuhan yang nyata dalam hidup kita. Bersama-sama serukan lagu ini. Kemuliaan nyata. Haleluya. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di dalam bait-Mu, gereja-Mu dipulihkan di dalam kekudusan. Firman-Mu dinyatakan di tengah umat-Mu, sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Katakan sukacita. Sukacita melimpah, Sukacita. sukacita melimpah, Sekali lagi. sukacita melimpah di dalam rumah Tuhan. Haleluya. Mari kita pergi ke rumah Tuhan, karena dalam rumah Tuhan ada sukacita yang berlimpah. Bersukacitalah. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersukacita ketika ku mendengar, mari kita puji dan agungkan Tuhan. Kemuliaan-Mu
saudara, ya, ke rumah Tuhan yang wanita. Aku bersuka cita ketika ku mendengar. Puji Dia, Mari kita puji. agungkan nama Tuhan. Dan langsung kami serahkan tugas pelantikan. Mari kita semua berdiri. Ya, kita akan mulai di dalam doa terlebih dahulu. Mari kita beribadah kepada Tuhan. Kesempatan yang Tuhan beri bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih. Untuk kami membuktikan cinta kasih kami kepada Tuhan. Bukan saja melalui persekutuan kami, ibadah kami, namun dalam keseharian kami rindu agar hidup kami Yes. menjadi jalan kemuliaan Tuhan. Terima kasih. Jemaat-Mu yang hadir pada saat pagi hari ini, kiranya Tuhan mereka diberkati sehingga Amin. mereka pulang. Iya. Mereka melihat ada perbedaan, ada tangan Tuhan yang senantiasa menuntun mereka. Ibadah kami pagi hari ini ya Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan pakai untuk menguatkan kami, menyingkapkan Tuhan segala keberadaan kami di hadapan Tuhan, di mana kami menemukan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, kiranya seluruh seruan kami pagi hari ini mengagungkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami memuji Engkau. Amin. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita renungkan setiap perkataan pujian ini menjadi satu kekaguman kita kepada Tuhan. Haleluya. Yesus. Amanku nyata bagi
His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, worship your holy Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Bless the Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. I worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. Yes, Lord, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, worship your Segala puji dan hormat kepada Engkau ya Tuhan yang bersama kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Masih kita merindukan Tuhan. Masih berpegang pada Tuhan. Masih percaya bahwa Tuhan itu setia. Amin ya. Meskipun hari-hari mungkin kita mengalami sesuatu yang tidak enak dan kadang-kadang kita meragukan, oh Tuhan itu ya gitu ya. Tapi Tuhan bersama dengan firman-Nya tidak pernah bisa digugah. Amin. Dia akan selalu bisa dipercaya. Kita memuji Dia dengan puji-pujian yang sungguh memuliakan Tuhan. Biar bumi akan berlalu, firman Tuhan akan datang selamanya. Amin. Akan berlalu. Akan
Tuhan tetap sama, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau Dia bisa melakukan perbuatan besar ketika Dia menciptakan semesta alam, Dia tetap sama sampai hari ini. Segala pergumulan kita di hadapan Dia bukanlah perkara yang sulit. Kita yang mempertuhan Tuhan harus mendekatkan diri kepada kita setiap hari di dalam kemanunggalan kita dengan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih. Kau sungguh besar. Kau sungguh
membuatku berharga di Rasakan matamu. kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu telah bersamaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu Yesus. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di matamu. Betapa kami bersyukur kepada-Mu saat ini Bapa. Kami ada sebagaimana kami ada di hadapan-Mu, itu karena anugerah dan berkat Tuhan yang luar biasa. Kami siap dengarkan firman Tuhan. Biarlah segala hormat, pujian dan kuasa dan bagi Yesus Tuhan. Demi nama Tuhan kami yang hidup, Yesus Kristus, kami boleh siap dengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang percaya dan siap diberkati oleh firman Tuhan, kita katakan amin. Haleluya. Saya kembali Bapak Ibu sekalian. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu di Tempur Sari ya. Khususnya pada Bapak Gembala, Pak Pendeta Yakub, dan yang tadi Pak Pendeta Edward, ada Pak Pendeta Titus. Kami bersama boleh bersukacita di ada tempat ini. Saya sendiri Puspito ya, asal kami dari Kota Malang. Pertamanya Pak Pendeta Edward ini dari jauh, luar jauh ya, cuma di Malang lama. Terus saya asli Arema, dari kecil ke hati ini. Ya, bersyukur boleh berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Selalu saya tekankan pada jemaat, banyak jemaat cintai Yesus entek-entekan. Itu bahasa saya. Bahasa Alkitab apalah? Kasihlah Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi. Bahasa Jawa ini malangnya entek-entekan. Artinya habis-habisan cinta kita bagi Tuhan. Kenapa? Yesus juga habis-habisan nyawanya diberikan. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu mengasihi kita, nyawanya Dia berikan, apalagi kita harusnya mengasihi Tuhan. Tidak memandang apa yang kita punya, tidak memandang kedudukan, tidak memandang studi dan apapun juga status. Dan satu hal yang kita teladani dari pribadi Yesus adalah rendah hati. Kenapa? Kita tahu Tuhan Yesus punya kemuliaan yang luar biasa. Dia adalah Tuhan segala Tuhan, tapi Dia turun ke dunia sehingga harga dirinya sudah tidak ada lagi. Contoh sederhana yang bisa kita merayakan Paskah, Tuhan diludahi. Kalau ada Pak RT, bukan Pak Camat, Pak RT aja ada di depan kita, kita meludah nggak harus di mukanya, ini di depannya. Itu juga penghinaan luar biasa, betul ya? Kita nggak usah meludah di orangnya. Ini Tuhan Yesus Raja dan Raja diludahi di wajahnya. Tuhan membalas
Iya, dia balas, tapi dengan ampunilah mereka. Dan mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Bahasanya seperti itu. Nah, Tuhan kita sembah. Turut diteladani Tuhan, merendahkan diri. Kita akan baca dalam Filipi 4 dan 4. Kita baca sama-sama ya. Ini surat Rasul Paulus yang ada banyak pujian ditulis melalui ayat ini. Filipi, surat Rasul Paulus pada jemaat Filipi pasal 4 ayat 4. Kalau sudah mendapatkan, kita baca sama-sama ya. Ada yang belum? Gampang. Bagi yang suka baca Alkitab gampang ya. Bagi yang jarang-jarang ya sulit. Cari di Filipi, dilihat di Matius, Markus ya jauh. Bersukacitalah ya. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Katakan amin. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Dikatakan di sini bersukacitalah senantiasa. Orang mandeke. Ingat baik ya. Seneng ora ono mandeke, senang terus. Tidak berkesudahan. Ini perkataan firman Tuhan. Ada yang sudah ngalami ini? Wah, kowe ora iso, Pak. Aku loro ya sedih, Pak. Aku kurang duit ya sedih. Ini firman Tuhan ini apa enggak dipikir orang itu enggak punya masalah, Pak? Ada yang protes sama firman Tuhan? Masa aku dikonsen terus? Lah wis usia 3, kepala 3, apalagi kepala 4, gawe jodoh anakku. Ya apa katanya enggak sedih, Pak? Nah, kita sadarkan ternyata gampang mengucapkan, gampang nyanyi, tapi apa yang dilakoni? Dikongkon senang terus, dikongkon gembira terus. Hati yang gembira adalah apa? Yang manjur, yang banyak sowan joget-joget ya. Tetapi ketika kita hadapi masalah, sedih, loh, tapi ya, kok orang kodoh dengan firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar sedikit supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ayat yang sederhana tetapi angel dilakoni, yo ini salah satunya, ada banyak sebenarnya. Saya ingin setiap kita pulang di tempat ini enggak ono mandeke, senang terus. Kenapa? Kuncinya satu. Sukacita kita bukan tetap pada apa yang kita punya, bahkan bukan tetap pada kesehatan kita. Sehat, senang, sakit, sedih, bukan itu. Sukacita kita tetap pada Yesus Tuhan. Artinya selama kita memiliki iman, selama kita memiliki Yesus, itu sukacita kita menjadi penuh. Imannya ini ya sedih, gak berdosa orang mana-mana ya, sekarang tahu di mobil orang mana-mana, wanen gagal terus, lu sedih aja. Kenapa? Hidup kita bukan tentang hal itu. Hidup kita tentang Tuhan Yesus. Jadi hari ini temanya ojo sedih maneh ya. Katakan kiri kanan. Sak bojo, sak anak ya. Bapak Ibu, ojo sedih maneh. Ojo sedih maneh. Seneng-seneng terus, orang mandeke, karena musim ini. Kayak musim rambutan, kita lihat rambutan, musim rambutan, musim gembel, orang musim wow, orang kompresen itu musim ini seneng terus. Senang tuju, ikut putra Gusti loh, itu loh. Bayangkan ya, kita ini sebagai anak-anak bapak, cemberut terus, seneng nggak bapak ya? Nah, bapak-bapak ya, dan dengan anak cemberut ya. Kok gak ingoni bapak ya? Kita kadangkala bersedih karena punya masalah, dan saya tahu setiap kita tidak mungkin tidak punya masalah. Saya pengalaman, saya usia saya 56, OTW 57. Masalahnya kayak tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu jawaban dari setiap masalah kita. Tidak ada lain kecuali Dia saja. Hingga hari ini saya di tempat ini bisa menyampaikan firman, bisa kemana-mana tempat, Tuhan Yesus saja. Terus kalau saya punya masalah, kita harus tahu ojo sedih maneh. Ya apa cara nih? Besok sampai tujuh.
Ya apa caranya kita bisa senang biasa, bisa senang terus walaupun punya masalah. Ya apa caranya suweneng ya? Suweneng nggak susah walaupun punya masalah. Ada 3 hal yang saya catat. Bisa ditambah, bisa dikurangi kalau nggak setuju. Tapi ini firman Tuhan, jadi dikurangi. 3 hal yang membuat kita senang walaupun punya masalah. Orang tonggo mungkin ngomong, oh Kristen ini kok aneh, ada masalah ya, mesam-mesem, kok gak ada masalah. 3 hal yang pertama, ingat bahwa Tuhan Yesus pegang kendali atas hidup kita. Kadang-kadang ini dilupakan orang Kristen. Jadi ketika kita ingat, sadar bahwa Tuhan yang kita sembah, Yesus Kristus, pegang kendali atas hidup kita, maka segalanya beres sebenarnya. Saya kesini kemarin sudah lihat 2 anjing, saya jadi ingat ya. Anak saya dulu sebelum kuliah di Surabaya, dia beli anjing. Beli atau dikasih saya nggak tahu, beli. Ketika anjing ini miliknya penjualnya, maka yang bertanggung jawab atas hidup anjing ini, yang kasih makan, ngedusi dan lainnya adalah penjualnya. Tetapi setelah dibeli anak saya, menjadi milik anak saya, maka si ngasih makan, si ngedusi, kesalahan anjing juga. Kalau sakit ke dokter hewan, siapa? Apa penjualnya? Ya enggak, yang beli. Tahukah kita? Saya ingatkan, hidupmu sudah dibeli dengan darah Tuhan dan lunas dibayar. Bukan dengan harta yang pamer, dengan darah yang mahal. Artinya milik. Hidup ini bukan milik kita lagi, tapi milik Kristus Yesus. Hidup kita sudah dibeli dengan darahnya. Artinya setiap kita percaya Tuhan Yesus menjadi miliknya Tuhan Yesus. Jadi ketika kita punya masalah, ojo mbok pikir, yang mikir si pemilik hidup kita. Nah kalau kita tahu seperti ini, nggak sedih mana loh. Utangku akeh, ojo dipikir Tuhan yang bertanggung jawab atas hidupmu. Semua Tuhan izinkan terjadi. Aku suwakir gak sembuh-sembuh, wis gak sembuh-sembuh, wis berdoa kemana gak sembuh, berobat kemana-mana, tapi ojo kedukun ya. Teman gak sembuh-sembuh, Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Karena kita sudah dibeli. Makanya tidak mikir awakmu, mikir tentang Yesus saja. Biar Tuhan pemilik hidup kita mikir tentang kita. Dan rencana selalu indah. Bukankah kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan? Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Kalau kita menyerahkan hidup kita bagi Tuhan, maka Dia memiliki hidup kita seutuhnya, bukan separuh. Dia akan memeliharakan kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini dan bahkan masa depan kita tidak tahu, Tuhan bertanggung jawab. Jadi di mana? Ya, ini kan gitu. Pak aku akeh, Pak aku sakitku gak waras. Ojo dipikir, Tuhan yang mikirkan tentang itu. Betul ini. Makanya Tuhan Yesus itu mantap ya, mantap. Siji loro telu ya, sing 10 kan dia ada Gusti. Nah, dia Gusti mantap. Mantap kenapa? Dia Gusti itu hidup kita ini ditanggung Tuhan. Nah, kecuali bukan dari Gusti, ditanggung dewe ya gitu. Yang kedua, kalau tadi hidup kita di tangan Tuhan dan Dia bertanggung jawab atas itu. Yang kedua, supaya kita nggak sedih ketika punya masalah, kenali rancangan Tuhan sepenuhnya. Artinya jangan melihat apa yang kita alami sepotong saja. Hidup kita kan dari lahir sampai nanti akan meninggal, atau nanti ketika Tuhan datang tadi akan. Hidup kita seperti itu. Jangan mencomot hidup kita sebagian saja, dipotong, ojo sampai. Karena rancangan Tuhan bukan potongan Bapak Ibu. Rancangan Tuhan itu utuh. Saya selalu gambarkan slide-slide ya, kalau ada. Di sini nggak ada, bisa bayangkan ya. Kalau potongan gambar, misalkan gede ini ya, saya potong saja dikit ini. Ya ini kata, saya tidak akan pernah tahu ada ayat yang ini ya. Saya potong
Tapi setelah dilihat-lihat seluruhnya, ternyata ada ayat. Aku terang dunia, aku kepala dari jagat. Seandainya Yusuf memotong hidupnya ketika dia dimasukkan di sumur, dia sedih, dipotong saja hidupnya. Artinya potongan cuilan. Kalau video itu diedit, diambil, dicuil, sepotong, dia sedih, gak bisa bersuka cita. Aku dimasukkan sumur. Atau juga dia memotong hidupnya ketika dia difitnah istri Potifar. Aku benar tapi difitnah masuk penjara. Dia bisa sedih. Tetapi Alkitab tidak pernah mencatat Yusuf bersungut-sungut. Bahkan dicatat Yusuf disertai. Dan ketika dia melihat, atau kita melihat saat ini karena tertulis dalam Alkitab kita, hidup secara keseluruhannya ada. Ternyata ketika dia dimasukkan di sumur, dijual ke Potifar, jadi budak, kemudian jadi kepala rumah tangga, difitnah istri Potifar, dimasukkan penjara, itu hanya potongan-potongan setelah dikumpulkan indah di dalam Tuhan. Nah, jadi sedih ya. Jadi sedih mana? Kalau kita saat ini sakit, itu potongan saja Bapak Ibu. Secara keseluruhan itu indah. Kan nggak mungkin bapak yang baik merencanakan hal yang jahat bagi anak-anaknya. Bapak kita bapak yang luar biasa baik. Semua baik. Apa yang telah kau berbuat di dalam hidupku, dia baik. Kalau dia baik, anak-anaknya akan mengalami kebaikan Tuhan demi kebaikan Tuhan. Suatu ketika sampai seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan, suami istri ini aktif, bahkan anaknya aktif melayani Tuhan. Pada satu saat suami ini jatuh kena sakit stroke. Dan hari itu saya berapa hari berdoa, dan hari itu saya merasa dia akan dipanggil Tuhan. Dan saya katakan waktu saya pelayanan ke salah satu kota di Madiun, ada di Malang, saya katakan ya sebelum saya pelayanan saya akan datang, saya akan berdoa. Betul, sudah saya sampai situ saya tahu suaminya ini sudah dalam keadaan, kalau istilah medis dia sudah tidak bisa diharapkan hidupnya. Dan tidak tahu saya tahu Tuhan akan panggil dia. Terus saya ngomong ke istrinya ini, kumpulkan anak-anak, kita berdoa. Sepertinya rencana Tuhan rencana yang buruk, dan dia kepala keluarga. Terus saya katakan harus kuat. Ada banyak masalah yang lebih buruk dari yang dialami dia, harus kuat. Biasanya kan satu pujian yang berdoa, saya tinggal 10 menit baru saya tahu dia betul-betul panggil Tuhan. Apakah Tuhan tidak baik? Hari ini saya tahu kebaikan Tuhan terjadi. Itu hanya potongan saja. Saya tahu dari kita mengalami hal yang buruk dalam hidup ini. Tidak ada yang lepas dari masalah, tidak ada yang lepas dari persoalan. Tapi kita punya satu pribadi yang sama, Yesus Tuhan, yang mencintai engkau dan mencintai aku. Terus aja jadi mana? Lah aku ditinggal bojoku piye? Kerjaku piye engko? Jadi pikir, kalau Tuhan berkehendak seperti itu akan mencukupkan segala sesuatu. Bahkan anak-anaknya akan dicukupkan, dan hari ini saya tidak pernah melihat keluarganya kekurangan. Luar biasa Tuhan kita. Walaupun ada sesuatu yang kita tidak mungkin bisa ngerti seluruhnya rencana Tuhan, nggak mungkin bisa. Tuhan kenapa ini, kenapa itu? Nggak apa-apa bertanya, tapi jangan protes. Karena Tuhan itu selalu benar, kita yang bisa salah. Kalau tidak mengerti, satu-satu lah bertanya pada Tuhan. Ketemu sama Tuhan di surga, Tuhan dulu juga gini, cara gitu. Tapi tentang dulu ini loh anakku, kamu kita. Kalau nggak seperti kamu akan jadi seperti ini. Ada banyak kisah yang boleh saya ceritakan nanti. Yang pasti kenali rancangan Tuhan seutuhnya, ojo sepotong wae. Seutuhnya. Dengan cara apa? Mengenali rencana Tuhan dengan cara intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan, dia akan tahu rencana Tuhan yang indah. Tapi orang yang nggak intim, yang nggak dekat dengan Tuhan, yang tidak berkaul karib dengan Tuhan, nggak mungkin tahu rencana Tuhan. Kalau kita punya seorang sahabat dan seorang teman, dibedakan. Pasti sahabat itu lebih tahu kita daripada teman. Kenapa? Kita curhatnya
Dialah sahabat sejati kita. Makanya kalau mau curhat-curhatan yang paling baik di kaki Tuhan Yesus. Curhat toh masalahmu opo, dan kita tahu rencananya indah, lega kaki itu. Padahal padaku semua itu sudah beban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yang ketiga, tapi yang pertama apa? Ingat, Yesus bukan kendali berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, kenali rancangan Tuhan seutuhnya supaya kita enggak sedih lagi tadi ya. Temanya kan ojo sedih mani, bersukacita senang ya. Yang ketiga ini gampang sebenarnya. Ketika kita hidup di dunia ini yang punya masalah, fokus kita harus tetap pada kekekalan. Saya ulangi lagi. Masalah boleh terjadi dalam hidup kita, tetapi jangan pernah lepaskan fokus pada kemuliaan yang Tuhan berikan di kemudian hari, yang pasti terjadi pada diri setiap orang percaya. Saya punya satu ilustrasi ya. Misalkan nyun sewu ngapunten sangat ya. Kalau di luar ada peceren, bahasa Malang itu apa? Comberan. Bahasa Cina apa? Bahasa Podo ya. Peceren kami. Sambil peceren itu yang baunya busuk, kotor, bletok, wis gak enak. Sak cebuk. Saya tanya, nyun sewu ngapunten sangat. Saya mau saya siram kepalanya. Ya enggak mau. Dan beberapa titik pasti sudah mau. Siapa yang mau saya siram kepalanya, kemudian saya beri 1 miliar. Nah, mau mikir kan? Ada? Yang kira-kira ada orang mengatakan, tak siram tapi tak kayak 1 miliar setelah itu. Saya percaya kita antri. Betul ya? Tak belani sak miliar, mek titik tak keramas mana hilang. Kalau saya seperti itu, apalagi ada orang ngomong, tak siram peceren kepalamu, tapi selalu tak beri 10 miliar uang di duluan. Kenapa? Uang beletokan ini, peceren itu hanya sebentar, tak cuci keramas-keramas, kalau pun lalu gundul gak apa-apa, demi 10 miliar. Apa artinya? Artinya dia mau melakukan itu, dia mengalami itu dengan penuh sukacita, gara-gara pandangannya bukan pada perceraiannya, bukan pada comberannya, tetapi pada janji yang pasti dikenali dapat uang itu. Siapa sih orang gelem? Kayak gitu. Pasti semuanya mau, saya juga mau. Karena pandangan kita ditujukan bukan pada yang bau tadi, tapi pada kemuliaan. Akan dapat. Ini Paulus katakan seperti ini. Roma 8:18. Roma 8:18. Bapak Ibu boleh lihat di kitab masing-masing. Saya akan bacakan supaya kita bisa senang terus gitu. Ojo sedih, wah Gusti Yesus sedih. Gak jadi berkat. Apalagi bersungut-sungut, ngomel. Itu bukan ciri khas anak Tuhan Yesus. Roma 8:18. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Katakan amin. Amin. Ini loh, apa yang kita alami hari-hari ini, penderitaan itu kecil, gak ono bandingannya dengan kemuliaan yang Tuhan berikan. Seperti tadi loh ilustrasinya, kena pecerai di kepala kita nggak popo demi 10 miliar. Kalau 1.000 saya mikir-mikir baru Bapak Ibu. Kalau nggak lebih banyak lagi, ya gelem aku. Paulus di penjara, Paulus mengalami kapal karam, Paulus mengalami kelaparan. Dia bisa melakukan itu dengan sukacita, dengan kemantapan hati, dengan iman tertuju pada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena dia tahu penderitaannya hanya ringan. Tidak ada bandingnya dengan kemuliaan yang Tuhan janjikan. Kemuliaan itu kekal. Gak ada persetujuan, kita tujukan di kekal. Gak menanti. Ini yang kita harus pahami Bapak Ibu. Nah, kalau kita katakan kembali kiri kanan, ojo sedih mana? Ojo sedih mana? Katakan kembali kiri kanan, ojo sedih mana? Nah, bisik-bisik ditebak, ojo sedih mana? Kemuliaan Tuhan itu lebih dahsyat. Kemuliaan Tuhan lebih dahsyat dari penderitaan. Jadi kalau punya penyakit nggak sembuh akan meninggal.
mari saya tegaskan, kita akan reunian di surga. Aku senang, walaupun saya nggak kenal, hanya kenal Pak Pendeta Yakob, kenal Mbak Esther ya, kenalan baru kemarin ya. Mana Bapak Beko kenalan pasti saya tahu. Wah, dulu di gerejanya Pak. Kita reunian lagi. Sopo? Wah, aku Puspito malam. Wah, podo. Sukacita Bapak Ibu. Saat ini setiap kita ojo sedih maneh. Yesus pegang kendali, rancangan selalu indah secara keseluruhan, dan kemuliaan Tuhan lebih besar dari penderitaan hari ini. Amin. Tuhan berkati. Haleluya. Oh, luar biasa Engkau Tuhan. Jadikan kami sebagai anak-anak-Mu yang penuh dengan sukacita. Jadikan kami sebagai anak-Mu yang penuh dengan hati yang gembira, hati yang penuh bersyukur, sebab Dia Engkau kehendaki dan berkati. Tunaikan syukurku buat hari yang baik, tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru dan tak berhenti. Terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Tunaikan syukurku, saya undang untuk bangkit berdiri bersama. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang baik. Ojo sedih maneh, Yesus pegang kendali atas hidupmu. Ojo sedih maneh, rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Ojo sedih maneh, kemuliaannya lebih besar dari penderitaan saat ini. Selalu baru, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Sebelah kiri dengan seru dulu. Tunaikan syukur. Haleluya. Kunaikan syukurku Buat hari yang Kau beri Tuhan. buat hari yang Kau beri. Amin. Yes. Haleluya. Kau baik Tuhan. Habis kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu.
Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Pujian Saudaraku, sama sedih lagi. Percayalah kepada Tuhan. Yes. Tuhan akan
sudah dipimpin disertai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih lewat firman-Mu saat ini nyata di dalam kehidupan kami semua yang sudah hadir saat pagi ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak ada di dalam kehidupan kami merasa sedih lagi, tapi biarlah kami lewat firman-Mu Tuhan, kami pulang mendapatkan hati yang penuh sukacita yang datangnya daripada Tuhan, yang datang daripada firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati hamba-Mu yang Tuhan berikan firman-Mu saat pagi hari Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, urapan alam daripada Allah turunkan atas hamba-Mu Tuhan, pewahyuan yang daripada Allah turunkan nyatakan pada hamba-Mu Tuhan, sehingga di mana hamba melayani Tuhan banyak jiwa dimenangkan, nama Tuhan dipuji dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur dan terima kasih buat lawatan-Mu saat ini. Di dalam nama Yesus Tuhan dan Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur yang percaya pada Tuhan kata bersama-sama. Amin. Puji Tuhan telah berkati. Tuhan. Salam saudara. Diberkati. Kita bersyukur ya. Kita diberkati firman Tuhan. Hadapilah hidup ini dengan bersukacita. Ya, tadi dikatakan hadapi hidup ini bersukacita sampai kecapean. Artinya apa? Andalkan Tuhan. Sebab yang bisa menjawab persoalan kita, yang bisa menolong kita, yang bisa menyembuhkan segala penyakit yang kita alami, semua persoalan apa yang kita hadapi, hanya Tuhan yang bisa menolong. Tuhan katakan Tuhan tidak pernah meluangkan waktu untuk menolong setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Titus, Pak Puspita, juga Pak Edward, ya, itu. Ya, saya terima kasih Tuhan berkati. Jangan kapok Pak. Keadaannya memang ya seperti itu. Bapak kali ini ke sini. Saya tiap bulan paling tidak 4 kali ke Malang. Lihat di jalur itu. Tapi karena kebenaran Tuhan, ya kita tetap sehat Tuhan. Mari kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Betapa baiknya Tuhan. Baiknya
apapun yang kami hadapi, Tuhan mengerti, Tuhan Amin. mengetahui. Bahkan apapun yang terjadi dalam hidup ini tidak lepas dari perhatian Tuhan. Yes. Bapak Engkau tolong kami, berikan kekuatan, Amin. berikan kemampuan, tambahkan iman kami Tuhan. Yes. Supaya kami jalan hidup ini dengan bersukacita. Amin. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Amin. kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah membiarkan Yeah. kami. Tuhan memberikan kekuatan kepada Yes. kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jemaat yang hadir pagi hari ini, Tuhan menolong mereka semua. Amin, amin. Dan memberkati mereka semua. Kalau dia ada di antara mereka yang sakit, Tuhan Kau jamah, Kau sembuhkan. Jamah Tuhan di dalam Kalau nama di antara Yesus. mereka yang sedang mengalami jalan buntu, Tuhan juga memberkati dan buka jalan. Amin. Kalau di antara mereka sedang mengalami goncangan iman, Tuhan Kau pulihkan. Pulihkan. Kami berdoa dalam Dalam nama Tuhan Yesus. Biar pelawatan Allah terjadi dan kemuliaan Allah dinyatakan Amin. tempat ini, sehingga nama-Mu dipermuliakan. Ya Tuhan. Sebentar lagi kami umat-Mu akan kembali ke tempat mereka Ya. masing-masing. Dan menolong kami menyertai dalam perjalanan. Oh yes. Tibakan di rumah kita selamat. Berkat Allah menyertai kehidupan mereka, memberkati kehidupannya, memberkati rumah tangganya, Yes. memberkati usaha berjalan. Amin, amin, amin. Memberkati setiap apapun mereka Yes. lakukan. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Nah. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa untuk tim dari Malang. Oh, yes. Sebentar yang kembali ke Malang. Tuhan menolong menyertai dalam Yeah. perjalanan mereka. Terima kasih. Tibakan di Malang dengan selamat. Yes. Bukan hanya kali ini mereka datang Tuhan, tapi oh Tuhan, Kau terus atur di hari-hari ke depan. Mereka boleh datang kembali untuk melayani Terima kasih. tempat ini. Terima kasih Bapa, kami ucap syukur atas kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kita angkat tangan ke hadapan Tuhan. Yes. Saudaraku, pulanglah dengan bawa berkat damai sejahtera Amin, dari amin. Allah Bapa. Dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, oleh pertolongan kuasa Roh Kudus menyertai saudara mulai hari ini Amin. sampai selama-lamanya. Yes. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Dalam nama Kristus Yesus. yang dikatakan Amin. Haleluya. Haleluya. TPE Tempur Sari. Wong tuwek sing nggih kene omonge akeh iku lho. Sing nggih kene biasa iku lho. Wisata sisir sungai. Sisir sungai. Buyung putih panjenengan. Purworejo. Oh, Purworejo. Nggih. Tak minggir.
jembatan laut iki, Pak. Wah, jembatan. Naik perahu Pak. Jembatan. Nggih mboten napa Mas. Terima kasih guys. Monggo, pun liwat pun. Suwe ningali nopo mriki. Ini kasih dirintis mari. Gerek banjir ya. Dalem Banjir ya. nggih. Nek iki ndak ono banjir, Pak.